makasih Pak. Untuk istilahnya sungai utama banjir, sungai utama yang menjadi penyangga banjir tuh memang kemarin tuh nggak meluap. Jadi kita sampai ngecek namanya elevasi hulu ya, istilah sampai kita paham istilah teknis. Elevasi hulu itu memang masih dalam istilahnya apa ya, batas toleransi lah ya, apa di BBWS tuh masih sesuai, semuanya sesuai dengan elevasinya belum sampai 2 meter, 1,6, 1,8. Nah, yang menjadi satu perhatian adalah memang jalur air dari kawasan bahasanya ya, jalur air dari kawasan menuju sungai-sungai utama itu yang ada problem, atau kalau sederhananya awamnya, air itu tidak lancar masuk ke saluran utama. Itulah yang menyebabkan sekarang masih muncul genangan. Nah, genangan ini kan bisa karena faktor alam, artinya karena memang curah hujan sangat tinggi, tapi juga bisa jadi karena faktor topografi, memang maaf ya, cekungan, atau bisa juga karena ada saluran air kawasan yang tidak lancar. Kenapa tidak lancar? Karena misalnya masalah sampah. Terus yang kedua mungkin ada apa ya istilahnya ya, jalur-jalur perairan di kawasan yang mungkin ada yang tertutup, artinya dari perumahan menuju subsistem, menuju sistem besar itu tidak semuanya lancar, sehingga ada bahasanya masa tunda. Nah, itu yang menyebabkan jadinya limpahan-limpahan atau banjir katakanlah. Nah, kemudian secara teknis memang kemarin untuk di Sungai Plumbon ya, di Mangkang itu memang ada tanggul yang jebol. Nah, kita pun sudah koordinasi dengan BBWS, itu sudah jadi perhatian dan memang sudah akan direncanakan untuk dilakukan normalisasi ya di daerah Plumbon. Nah, bicara soal normalisasi ini kan pasti ada butuh para pihak, tidak hanya pemerintah PUPR di tingkat pusat, melalui BBWS, itu juga perlu peran serta yang sangat intensif dari pemerintah Kota Semarang maupun juga Pemprov. Nah, harapan dari ngobrol kita ya dengan banyak pihak itu memang perlu, ini kan perlu ya, ini harus dilakukan, tapi terus-menerus dilakukan adalah bagaimana agar air kawasan itu memang harus segera masuk ke subsistem, nanti juga masuk ke kali-kali besar. Nah, itu kan tidak hanya cukup lewat pompa, karena kan pompa itu kan semuanya jangka pendek, tapi yang justru sangat mendesak adalah kita memang harus ketemu, duduk bersama awamnya itu ya, kita petakan mana sih jalur-jalur yang memang tidak lancar. Misalnya kayak kemarin ada 31 titik ya, artinya kan di situ kalau kita mau bicara soal persoalan, situlah potensi jalur-jalur air kawasan tidak lancar. Nah, yuk kita lihat di mana masalahnya, mana yang tanggung jawab pemerintah kota, mana yang tanggung jawab dari pemerintah provinsi, dan mana yang tanggung jawab BBWS. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.